Halo sahabat Indonesia, kita kembali bertemu dengan Rudy Eskamri dalam Opini Rudy. Kali ini saya akan membahas dan mengajak sahabat Indonesia untuk bersuara bersama menentang rencana pembangunan kampung Turki di Depok. Nah, kenapa saya menentang dan kenapa saya mengajak sahabat Indonesia untuk bersama-sama saya menentang pembangunan kampung Turki? Nah, premis saya begini. Sahabat Indonesia, Depok dalam beberapa periode kepemimpinan wali kotanya ini selalu dipimpin oleh PKS. Jadi PKS sangat kuat di Depok. Ya, meskipun dalam pilkada yang terakhir kemarin tingkat partisipasi masyarakat hanya sangat rendah, hanya 63%, dan ini pun dia menang tidak terlalu banyak dengan calon yang lain dari PDIP. Sahabat Indonesia, karena berkali-kali Depok ini dikuasai dalam tanda kutip oleh PKS, ada beberapa orang yang menyebut bahwa Depok itu adalah ibu katanya Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Karena kita tahu ideologi sebenarnya dari PKS itu adalah Ikhwanul Muslimin. Nah, sahabat Indonesia, ini kembali ke rencana pembangunan kampung Turki di Depok. Ini bahaya, karena bagi saya yang pertama jelas adalah ini ancaman terhadap budaya Nusantara. Kenapa? Karena budaya Turki mau diinfiltrasikan ke Depok dan itu bisa menyebar kemana-mana. Dan bagi saya itu adalah ancaman yang sangat serius terhadap keberadaan budaya Nusantara. Ini yang harus kita lawan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini juga bisa dikhawatirkan menjadi infiltrasi ideologi dari Turki yang notabene adalah pendukung ISIS, mengacak-ngacak Suriah, gitu ya. Ini harus kita waspadai, dan saya mohon ya kepada Gubernur Jawa Barat maupun Menteri Dalam Negeri aware gitu loh, dan aparat keamanan pun juga harus tanggap. Jangan dibiarkan atas nama otonomi daerah, kepala daerah, wali kota dalam hal ini wali kota Depok berbuat apa saja. Ini bahaya. Nah, ancaman terhadap budaya Nusantara ini sangat serius karena beberapa tahun terakhir budaya Nusantara ini tergerus, gitu ya. Kalau kita ke mall, ke jalan-jalan, lebih banyak orang-orang yang menggunakan busana yang bukan budaya Indonesia sebetulnya. Budaya Indonesia itu adalah pakai kebaya bagus, laki perempuannya biasa-biasa saja, berpakaian sopan dan sebagainya. Ini mulai terkikis habis gitu. Saya jujur aja merindukan suasana tahun 80, 90, semuanya aman damai. Budaya Nusantara masih bagus. Ya, tari-tarian di Jawa Barat dulu ada jaipong, ada gambyong, ada beksan dan sebagainya. Kemudian di Jawa Tengah banyak tari-tarian indah gitu ya. Ini sekarang kita tidak pernah lihat lagi tarian jaipong gitu ya. Kemana itu? Itu budaya loh. Budaya yang tergerus oleh budaya yang dianggap mungkin terlalu seksi. Seksi, astagfirullahaladzim. Kenapa seksi itu digambarkan begitu sederhana? Begitu noraknya laki-laki, masa melihat tarian begitu langsung timbul hawa nafsunya. Sangat tidak intelektual. Makanya sebetulnya yang ditata, yang utama itu bukan cara perempuan berdandan dan berpakaian, tapi adalah pola pikir laki-laki. Itu yang paling penting. Jangan atas nama tirani laki-laki kita terus kemudian membentuk perempuan harus seperti apa. Nah, ini yang bahaya, dan ini yang terjadi. Yang kita khawatirkan kalau Depok mengundang Turki untuk investasi pembangunan kampung Turki di Depok, ini bahaya juga. Saya tidak yakin ini hanya masalah motivasi ekonomi untuk Depok. Saya lebih cenderung ini adalah rencana infiltrasi budaya Turki terhadap budaya Indonesia, budaya Nusantara. Lama-lama kita nggak punya budaya.
Kalau kita biarkan intervensi dari budaya, penguatan budaya Nusantara mulai tergerus sekarang. Mari kita perkuat lagi. Jangan kita biarkan begitu saja. Jadi sekali lagi, saya tidak percaya dengan motivasi ekonomi yang disuarakan oleh wali kota dan wakil wali kota. Saya tidak percaya. Yang kedua adalah infiltrasi ideologi. Ya, sahabat Indonesia tahu beberapa orang ya itu mengagung-agungkan Presiden Turki, ya, Erdogan, seolah dia pahlawan khilafah baru, gitu. Mereka tidak tahu tentang Turki. Turki itu adalah negara sekuler, gitu ya. Tidak ada partai Islam di sana. Mereka tidak tahu. Hanya seolah-olah Erdogan berani melawan Amerika atau apa. Tapi mereka tidak tahu. Erdogan juga ini mendukung ISIS dalam menghancurkan Suriah. Nah, sahabat Indonesia, mari kita melawan, kita menentang, kita bersuara untuk mencegah jangan sampai ada infiltrasi budaya maupun infiltrasi ideologi di daerah di Indonesia. Dan saya mohon Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri jangan diam saja. Itu tugas bapak-bapak. Negara memberikan gaji kepada bapak, memberikan fasilitas kepada bapak untuk mencegah hal seperti ini. Kita harus mempertahankan namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika dengan budaya Nusantara. Kalau kita biarkan budaya dari negara lain masuk menggerus seni-seni kehidupan bangsa ini, mau jadi apa negara ini? Sahabat Indonesia, agak berbeda saya mencikapi adanya kampung Turki di Depok dan di Pare di Kediri. Di Pare sudah ada kampung Turki, tapi hanya sekedar lebih mengarah kepada bahasa, kemudian saintis, kebudayaan dan sebagainya, tidak mengarah kepada infiltrasi karena Kediri aman. Tapi kalau Depok yang dikenal dalam tanda kutip adalah ibu kotanya Ikhwanul Muslimin di Indonesia, terus kemudian mengundang Turki, saya mohon maaf tidak bisa diam saja. Saya harus bercuriga. Karena apa? Ini berpotensi kuat mengganggu eksistensi budaya Nusantara, terutama di Jawa Barat. Ya. Kemudian yang kedua adalah ini bisa berpotensi menjadi infiltrasi ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Ini yang harus kita cegah. Sahabat Indonesia, mari bersama saya bersuara, kita teriakkan bersama supaya rencana investasi kampung Turki oleh pemerintah Turki ini dibatalkan. Pemerintah daerah harus lebih kreatif, ya. Jangan dibiarkan saja. Dan saya mohon kepada Pak Dubes ini, Dubes Indonesia di Turki juga harus berpikir lebih cerdas gitu. Ini Ibu Menlu ya, tolong diingatkan. Jangan sampai kreativitasnya hanya kreativitas yang level-level biasa dan itu membahayakan eksistensi budaya dan ideologi negara kita. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Mari kita sama-sama bersama saya di Lembaga Kajian Anak Bangsa dan di Kanal TV Anak Bangsa untuk menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke? Jangan lupa like and subscribe Kanal TV Anak Bangsa. Wahana yang kami pergunakan untuk menjaga Indonesia agar tetap dikuasai oleh Pancasila, merah putih, dan budaya Nusantara yang sangat indah. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Salam damai, Rudi Eskamri.